أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kita dengan terpeliharanya keimanan. Kita yakin pencipta langit dan bumi adalah Allah, yang mengatur semua peristiwa adalah Allah. Tidak terjadi bencana dimanapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar saat ini merupakan isu nasional, bahkan isu internasional. Walaupun untuk dikatakan bencana nasional, mikir-mikir dulu ya. Tapi jelas ini isunya sudah betul-betul menyebar kemana-mana terkait dengan peristiwa yang sangat memilukan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Sangat penting bagi kita untuk mengingatkan diri kita tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah setelahnya kematian. Kapan mati akan menjemput kita sudah Allah tetapkan, sebagaimana kematian yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera itu berlandaskan ketetapan Allah sebelum terjadi bencana. Ada orang yang di luar datang ke tempat sana untuk numpang mati. Ada orang dalam ternyata sedang di luar. Dan termasuk ada 2 santri di Maqdis, 2 putri. Saya tanya dua-duanya, gimana keluarga? 3 hari dia nangis karena tidak ada berita. Namun setelahnya dapat berita, ya senyum-senyumlah dua-duanya. Alhamdulillah katanya enggak ada masalah. Kenapa tidak ada berita? Karena memang ya tidak ada kontak. Habis putus listrik. Sehingga di kontak-kontak tidak nyambung. Tapi kemarin saya tanya, santri gimana? Ada korban? Enggak ada. Cuma mungkin ada kerusakan saja. Kerusakan yang dialami. Ya Alhamdulillah. Ini mengingatkan kita tentang hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ketika mendengar ya peristiwa dan disaksikan melalui media begitu banyak ya kayu-kayu yang pemotongannya ya. Sehingga sulit untuk diterima ketika ada yang berkata itu adalah kayu-kayu yang memang terkena bencana. Terkena bencana itu memang punya rencana gitu. Sehingga saya mempertanyakan, ini nampaknya ada beberapa orang yang punya rencana, namun Allah buktikan jadi bencana. Tentu semuanya itu tidak akan terjadi kecuali atas kuasa Allah. Al-Quran menyebutkan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan, "Lan yusibana," pasti tidak akan menyentuh, tidak akan kena sasaran apa kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ditetapkan untuk apa? Lana, untuk kita. Huwa maulana, dialah yang melindungi kita. Yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dibatasi hanya fisik. Sebab kalau perlindungan terhadap fisik pasti ada batasannya. Tapi yang Allah tetapkan perlindungan buat orang yang beriman adalah melindungi akidah, melindungi keimanan. Sekian banyak orang yang meninggal terkena runtuhan, terkubur oleh longsor atau terbawa arus. Semuanya mereka ketika kita dengar pas melihat peristiwa, mereka pada istighfar, pada takbir,
membaca tahlil. Ketika ajal menjemput mereka, mereka adalah husnul khatimah. Karena mereka meninggal setelahnya zikir. Tapi di antara mereka tentunya tidak mustahil. Ada orang yang ketika melihat sekian banyak yang menakutkan, mereka tidak ingat kepada Allah. Malah mereka takut kepada peristiwa sampai meninggal. Sungguh, inilah kegagalan hidup di dunia. Untuk menuju kegagalan hidup di akhirat sangat mengerikan. Tapi pada umumnya, kita saksikan oleh media sosial, pada saat mereka melihat yang sangat menakutkan, mereka pada membaca kalimat tauhid. Kalimat Allah, ada yang istighfar, ada yang takbir, ada yang tahlil. Berbagai kalimat mereka ucapkan dari ajaran al-Islam. Karena itu maka untuk bagi yang sudah meninggal, husnudzan kita kepada Allah, mereka adalah mendapatkan kesempatan untuk segera istirahat dari berbagai kesibukan duniawi yang tidak menentu. Mereka diistirahatkan di alam kubur. Alam kubur tidak mesti kuburan ya. Kalau kita nyebut kubur itu kan berkaitan dengan fisik di kubur. Alam kubur itu gaib. Kalau kuburan jelas terlihat. Ketika orang mungkin wafat, ditenggelam tidak tahu di mana, kemana itu orang, dan saat ini juga masih banyak yang dipertanyakan di mana korban berada. Mereka sudah di alam kubur walaupun tidak ada yang ngubur. Ke bawah arus mereka di alam kubur. Alam kubur itu gaib. Dan kita betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih hidup, yang ditinggal keluarga, ditinggal kampung halaman, ini betul-betul rumah meninggalkan mereka ya. Unik ya. Biasanya rumah mah tidak meninggalkannya, tapi ditinggal gitu. Sekarang rumah meninggalkan mereka. Rumah meninggalkan mereka, kampung meninggalkan mereka. Mereka tidak tahu di mana lagi alamat rumah mereka. Karena berapa 4 kampung, 4 desa sudah berubah tampilan menjadi tempat yang penuh dengan rongsokan dan kayu-kayu yang begitu rapih dipotong dengan ukuran yang sama. Yang kalau kita mempertanyakan siapa itu yang motong-motong itu, dijawab oleh pejabat tinggi, oh itu dipotong-potong oleh angin. Sangat sulit untuk kita pahami. Inilah yang boleh jadi terlibat yang punya rencana. Tapi tentunya oleh Allah diperlihatkan. Rencana yang tidak tepat diperlihatkan oleh Allah. Dan kita tidak tahu sejak kapan itu gelondongan kayu ditampung, dihimpun, dikumpulkan di tempat yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat umum maksudnya. Allah punya kuasa. Langit dan bumi Allah yang mengatur, yang menciptakan. Kecil masalah gunung, kecil masalah manusia. Makanya dengan kalimat-kalimat ini kita berharap betul-betul menikmati firman Allah, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah menyentuh kita kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Kalimat lana itu untuk kita, bukan menimpa kita. Artinya bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi merupakan peristiwa yang mengantarkan diri menuju ridha Allah. Bagi orang yang sudah meninggal dalam keadaan zikir, mati syahid. Bagi keluarga yang masih hidup dan mereka kehilangan anggota keluarganya, kehilangan tempat pencahariannya, sungguh Allah Maha Kuasa memberikan kepada mereka kesehatan tanpa makanan yang cukup, minuman yang cukup, pakaian yang memadai. Tapi kalau Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan kesehatan kepada mereka, itu yang kita doakan. Apabila fisiknya tidak sehat, keimanannya mereka meningkat. Zikir mereka semakin berkualitas.
Tidak lagi berpikir ingin berbuat dosa, berbuat maksiat. Tempatnya pun enggak ada, bekalnya pun enggak ada. Mereka hanya zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di media ada orang yang sedang nempel di pohon kelapa, terus mengulang-ulang ayat Al-Quran yang dia baca ayat kursi. Saya betul-betul hati terenyuh betul. Ya Allah, dia nempel saja. Katanya sudah berjam-jam nempel di pohon kelapa. Dia terus membaca ayat Al-Quran. Sudah tidak lagi berpikir cari makan, cari minum. Yang penting tidak terkena arus banjir. Kalaulah sekiranya dia ditakdirkan Allah meninggal pada waktu itu, jelas meninggal syahid, husnul khatimah. Perjuangan untuk meraih nikmat husnul khatimah tentunya tidak sederhana. Perlu pengorbanan perasaan yang tidak terukur, jauh lebih besar dibanding dengan pengorbanan harta, pengorbanan fisik. Surat At-Taubah ayat 51 menegaskan wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Mari kita perhatikan ayat ini. Katakanlah oleh kamu tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Dialah Allah pelindung kita dan hanya kepada Allah hendaklah mukminun bertawakal. Mukminun secara keseluruhan, bukan cuma yang terkena berita, yang terkena bencana, tapi semua mukminun. Artinya kita yang di sini yang tidak terkena, dengan mendengar berita di sana, meningkatlah ketawakalan kita kepada Allah. Mengingatkan kita bahwa usia sudah Allah tetapkan batasannya. Kita saat ini masih bisa bertemu di pagi hari ini. Apakah Rabu mendatang masih bisa bertemu seperti ini? Orang yang terkena banjir beberapa menit sebelum terjadi, mereka pun tidak tahu akan terjadi. Mereka adalah dalam keadaan sehat-sehat, mungkin sedang gelak tawa, tiba-tiba terlihat ada longsor, mereka rubah menjadi kalimat tauhid yang keluar dari lisan mereka, kalimat takbir, kalimat istighfar. Ini adalah merupakan bukti bahwa Allah mengantarkan mereka menuju keselamatan abadi melalui proses kematian atau melalui pintu kematian dengan proses banjir bandang. Banjir bandang itu ya terdengar setelahnya saya dewasa. Dulu malah tidak pernah mendengar istilah banjir bandang. Yang dulu mah pakai bahasa Sunda, caah deng-deng katanya. Bukan banjir bandangnya. Ya Allah. Nah, kalimat falyatawakkalul mu'minun berarti kita harus melibatkan diri. Dengan mendengar peristiwa di sana, kita pun harus melibatkan diri minimal dengan berdoa. Tingkatkan kalau mampu dengan memberikan bantuan kepada mereka sesuai kemampuan. Alhamdulillah, gubernur kita menjadi aktor yang paling menarik saat ini. Aktor-aktor yang lain tenggelam dengan popularitas dia. Dulu mah kita tidak tahu kan, sebelum dia dilantik apa yang akan terjadi di Jawa Barat. Karena dia adalah seorang tokoh yang tidak terdengar sebagai aktivis Masjid Baitul Mukmin. Tapi ternyata belakangan betul-betul langkah-langkah dia sangat banyak manfaatnya buat masyarakat luas. Kita tidak tahu kalau urusan hati, urusan niat, yang jelas lahirnya adalah betul-betul menakjubkan sekian banyak umat manusia. Tokoh-tokoh nasional yang populer saat ini popularitasnya kalah sama KDM nih. Betul-betul kalah sama dia. Ya Allah, itulah Allah yang mengatur segala-galanya. Yang tentunya kita harus ikut terlibat di dalam, ya berperanlah, minimal kita banyak berdoa. Apabila ada yang memang dapat kita salurkan, ya kita berjuang untuk memanfaatkannya. Kalau dulu saya waktu masih muda berpikir kadang-kadang perlu nabung. Buat apa nabung? Buat hari tua dan hari akhirat.
itu sebelum tua. Sebelum tua kita nabung untuk hari tua dan hari akhirat. Kalau sudah tua, nabung buat apa lagi? Hanya buat akhirat. Sekarang mah tidak ada lagi istilah nabung buat hari tua bagi yang tuanya. Nabung hari tua. Kan sekarang tuanya juga. Tinggal nabung untuk hari akhirat saat ini. Kita lanjutkan ayat surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidaklah terjadi satu peristiwa di muka bumi atau menimpa dirimu kecuali sudah ditetapkan sebelum terjadi. Sudah ditetapkan sebelum kami ciptakan alam. Kami tampilkan alam seperti ini, kata Allah. Sudah ditetapkan. Jadwalnya sudah ada sejak zaman dahulu. Apa yang akan terjadi di Sumatera kemarin dan juga di Bojong Soang, gak jauh-jauh ya. Sekarang juga di Kabupaten Bandung banjir cukup berat. Tapi saya dengar ya Gubernur Jabar sedang merencanakan ingin mengalihkan dulu masyarakat yang biasa terkena banjir di Bojong Soang untuk supaya pindah dulu, nanti di sana dirapihkan. Memang dengan demikianlah barangkali diharapkan bisa berubah. Dan itu mah sudah rutin dari dulu. Lalu ada banjir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya. Peristiwa yang terjadi di samping memang sudah Allah tetapkan, juga ada yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ketika manusia tidak berbuat apa-apa, kalau Allah menghendaki akan terjadi pula. Maka terkait dengan pegunungan yang sudah kita saksikan, di beberapa tempat ada yang longsor. Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa gunung itu sebetulnya merupakan makhluk Allah yang senantiasa berzikir, suka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dalam surat Al-Anbiya ayat 79. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wasakharna ma'a Daud al-jibal wasakharna ma'a Daud al-jibala. Kami tundukkan bersama Daud gunung-gunung. Gunung-gunung kami tundukkan. Yusabbihna, dan suka bertasbih. Wat-tayra, demikian juga burung. Wa kunna fa'ilin. Demikianlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika gunung yang diposisikan, difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak bumi, lalu dirusak, boleh jadi gunung juga kesal juga kepada yang merusak. Cuma yang terkena bukan para perusaknya, tapi yang terkena adalah yang ada di sana. Ialah terkadang dalam kehidupan manusia juga begitu. Ada seorang ibu, bukan di Masjid Baitul Mukmin, di tempat yang lain, sedang kesal kepada anaknya, suaminya yang dimarahi. Ya karena anaknya lagi gak ada, maka suami yang dimarahi. Yang ada di situ. Atau kesal kepada suami, anaknya yang dimarahi. Kan gitu. Gunung sekarang kesal kepada para pelaku penebangan kayu-kayunya. Yang terkena ya yang ada di situ. Dan tentunya bagi orang yang terkena di sana, tergantung akidah mereka. Bila mereka dalam keadaan keimanan, sebetulnya pelampiasan gunung terhadap masyarakat di sana justru dijadikan sebagai jalan menuju kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang yang meninggal dalam keadaan mengatakan kalimat tauhid, kalimat suci, mereka betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian banyak ayat berbicara tentang gunung, tentang pepohonan. Tapi kita lihat hadis Rasulullah
dari riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Sekali waktu Rasulullah SAW menjenguk sahabat bernama Abdullah bin Sabit. Fawajadahu qad ghulib. Ketika Abdullah bin Sabit dijenguk Rasulullah, dia sudah tidak berdaya. Fasahha bihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah manggil dia. Ya Abdullah, ya ibn Sabit. Ternyata tidak merespon. Falam yujibhu, karena tidak terdengar respon, Rasulullah bersabda, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar ungkapan istirja' Rasulullah, yaitu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Rasul bersabda, Ghulibna alaika ya Abar Rabi'. Kami tak berdaya lagi melihat engkau wahai Abar Rabi'. Fasahan niswatu, wanita-wanita di sekitarnya pada menangis. Wa bakaina faja'ala ibnu Atik yusakituhunna. Ibnu Atik mendengar kaum wanita pada menangis. Siapakah Ibnu Atik? Jabir bin Atik. Mendengar para ibu pada menangis karena terdengar oleh mereka sabda Rasul, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat lanjutannya, Ghulibna alaik ya Abar Rabi'. Kami tak berdaya melihat engkau ya Abar Rabi'. Para ibu pada menangis. Kata Jabir bin Atik, jangan menangis, kalian jangan menangis. Boleh jadi dia bilang jangan menangis, dia juga melelehkan air mata juga. Karena sedih juga ditinggal Abdullah bin Atik. Rasul bersabda, da'hunna, enggak apa-apa, biarkan mereka menangis. Fa idza wajaba fala tabkiyanna bakiyatun. Bila sudah pasti, jangan ada seorang pun yang menangis. Sekarang belum pasti, biarkan saja mereka menangis. Kalimatnya wajaba. Wajaba itu kan wajib ya, pasti artinya. Kenapa Rasul menggunakan kalimatnya wajaba? Karena orang ini sahabat Nabi adalah orang saleh. Pada waktu yang lain Rasulullah SAW melihat jenazah dibawa. Lalu Rasul mendengar para sahabat berkata, kami punya dugaan, kami punya sangkaan kuat bahwa orang yang lewat ini atau jenazah yang lewat ini adalah orang baik akan masuk surga. Rasul langsung merespon dengan kalimat wajabat, wajib masuk surga. Artinya ketika masyarakat menilai jenazah ini jenazah orang saleh dan mereka punya keyakinan akan masuk surga, Rasul langsung menetapkan wajib. Kalau kalian semuanya menduga dan mengira dan punya keyakinan dia akan masuk surga, wajib masuk surga. Di waktu lain lewat juga jenazah, maka para sahabat berkata, ini mah orang dosa, tidak akan masuk surga. Rasul pun merespon dengan kalimat wajabat, iya wajib masuk neraka. Begitulah. Jadi dugaan masyarakat terhadap seorang yang sudah meninggal, dugaan baik, dan dugaan baik itu bukan dibuat-buat, tapi betul-betul dari hati, itu adalah merupakan bukti dia akan masuk surga. Sebaliknya apabila masyarakat menilai, ini mau orang gak benar, ditunggu oleh neraka, maka Rasul pun menyatakan, iya, kalau kalian semuanya menduga dia akan masuk neraka, pasti dia masuk neraka. Tapi di kita kadang-kadang suka dipaksakan. Ya teh jenazah teh soleh masuk surga, enggak perlu ditanya. Ketika memang mereka berkeyakinan, sudah itu adalah pasti. Sesuai dengan kepastian mereka. Nah, Rasul menggunakan istilah al-wujub ya. Jadi ketika Rasulullah melihat Abdullah bin Sabit sudah tak berdaya, maka Rasul menegaskan, fa idza wajaba fala tabkiyanna bakiyatun. Bila sudah pasti apa? Ya pasti menurut kamu gimana? Pasti masuk surga? Pastilah. Kalau ada orang yang mengatakan enggak,
Ya, tapi yang banyak yang mana? Yang dugaan yang lebih banyak. Nanti kalau sudah pasti, jangan ada yang nangis seorang pun. Qalu wa mal wujub. Pasti apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-maut. Pasti matinya. Qalat ibnatuhu. Putrinya, putri dari Abdullah bin Sabit berkata, wallahi in kuntu la arju an takuna syahidan. Demi Allah, sungguh aku sangat berharap engkau wahai ayahku termasuk yang syahid. Tapi kan tidak sedang perang di medan juang. Fa innaka kunta qad qadaita. Iya, memang tidak sedang berperang, tidak mati di medan juang, tapi aku lihat, aku yakin engkau telah bersiap-siap untuk berjihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul merespon ungkapan putrinya dari Abdullah bin Thabit dengan mengatakan, innallaha azza wa jalla qad awqa'a ajrah qadra niyyatihi. Sungguhnya Allah telah menetapkan nilai sesuai dengan niatnya. Walaupun belum terjun ke medan perang, tapi sudah Allah tetapkan berlandaskan niatnya. Wa ma ta'udduna syahadah. Menurut pandangan kalian, yang kalian pahami, yang kalian yakini, yang dimaksud dengan syahid itu seperti apa? Para sahabat menjawab, al-qatlu fi sabilillahi ta'ala, yaitu orang yang meninggal saat berperang di jalan Allah. Kalimatnya al-qatlu, terbunuh saat berada di jalan Allah. Kalimat al-qatlu, terbunuh, bukan mati ya, tapi terbunuh. Apakah hanya terbunuh orang yang akan mendapatkan syahid? Ya, kalau kena banjir apakah terbunuh? Siapa yang bunuh? Enggak ada. Tapi terbawa arus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syahadatu sab'un siwal qatl fi sabilillah. Kesempatan untuk meraih kedudukan sebagai orang yang mati syahid tidak hanya dengan berperang. Sebab kalau hanya dengan berperang, enggak tahu di jamaah Masjid Baitul Mumin ada yang akan mendapatkan syahid apa enggak. Harus jadi tentara dulu semuanya. Sementara kita yakin betul Allah Maha Adil, semua mukmin punya peluang untuk mendapatkan kedudukan yang sangat mulia ketika wafat tidak dihisab. Itu salah satu keunggulan, keutamaan orang yang mendapatkan mati syahid. Semoga para syuhada Sumatera betul-betul meraih nikmat syahid. Ya Allah, kematian benar sudah ditentukan. Kita berjuang ingin menjauh dari kematian. Kalau sudah tiba waktunya, tidak ada artinya menjauh. Saya masih ingat obrolan dengan salah seorang berkebangsaan Amerika yang sudah pandai bahasa Indonesia, melihat bahasa Sunda. Saya ngobrol dengan dia juga, kadang-kadang pakai bahasa Sunda. Kok bisa? Orang Amerika, iya orang Amerika sudah pandai bahasa Indonesia. Kok bisa bahasa Sunda? Ini ada orang Garut istrinya. Istrinya orang Garut. Tapi dia sudah nulis banyak buku. Dan saya pun dapat buku dari dia. Dan dia ketemu dengan saya di Masjid Istiqomah. Saya sama-sama sebagai pengisi materi. Saya adalah pengisi materi kuliah duha. Dan dia adalah menyampaikan informasi tentang karya dia mengenai bukunya. Dia cerita, di Amerika ada gunung batu yang begitu tinggi, batunya batu berkualitas tinggi, dibobok, dibikin perumahan di bawah gunung itu. Di dalam, ya bukan di bawah gunungnya, di dalam gunung dibikin komplek perumahan yang sangat luar biasa mengagumkan. Dan rumahnya itu ada yang sampai 100 meteran tingginya. Berarti gunungnya berapa itu? Ya, kalau gunung 500 meter, bisa lah bikin rumah 100 meter di dalam gunung. Dan gunung tersebut dibikin perumahan di dalamnya adalah untuk
mendapatkan perlindungan dari berbagai bahaya yang menakutkan. Apa yang mereka takuti? Mereka melihat umat Islam ini memiliki kekuatan yang tidak terjangkau oleh jangkauan akal. Berkali-kali dalam sejarah dibaca oleh mereka juga, kalau terjadi pertempuran antara muslim dengan non-muslim, ukuran senjata kelihatan. Apa sih kemampuan umat Islam dalam berperang dengan menggunakan senjata? Dapat mereka ukur. Tetapi ada yang dibalik senjata. Ada kekuatan yang di luar jangkauan akal. Perang Badar bagaimana? 300 lawan 1000. Perang Khandaq sekian banyak terjadi. Bahkan bukan cuma zaman Rasul. Perang di mana itu? Di Ambon, di Chechnya, di Afghanistan. Bukan zaman Rasul, tapi beberapa tahun yang lalu. Membuktikan sekian banyak kekuatan umat Islam di luar jangkauan akal. Maka orang-orang yang tidak beriman yang ada di Amerika banyak orang beriman dan banyak juga orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman dan dia punya kekuasaan fisik, kekuasaan teknologi, kekuasaan harta, membobok gunung, dibikin perumahan di dalamnya. Orang yang mau masuk ke situ di dalamnya fasilitas sudah luar biasa. Ada supermarketnya, ada tempat olahraganya. Lengkap sebagaimana biasa di luar gunung. Namun untuk masuk ke dalam gunung, satu pintu saja. Pintunya dibuat tingginya 3 meter, lebarnya 6 meter, dan pintunya dibuat dari besi seberat 36 ton. Oh. Seperti apa itu? Kok sampai seberat itu? Soalnya pintunya adalah tebalnya 3 meter. Jadi tingginya 3 meter ke atas, tertanam juga 3 meter ke dalam katanya. Lebarnya. Jadi 3 kali 3 kali 6 ya. Sekian meter dari besi. Ya tentu dengan kemajuan sains dan teknologi untuk membuka pintu ya mungkin cukup dipijit knopnya maka langsung bergeser. Mobil jelas masuk, mungkin bis juga bisa masuk ke situ. Truk bisa masuk. Buat apa dibikin perumahan seperti itu? Kata dia, ingin supaya selamat dari kematian manakala terjadi pertempuran dengan umat Islam yang membawa kekuatan tak terduga. Mereka takut mati. Emang mati kalau ditakuti bisa menjauh gitu. Allah tegaskan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Dimanapun kamu berada, mati pasti akan menjumpai kamu walaupun kamu sedang berada di dalam mahligai yang kokoh kuat. Enggak akan bisa dihalang-halangi. Iya, kalau kematian adalah ada kaitannya dengan gerakan malakul maut, malaikat gak akan bisa masuk itu. Dengan pintu tebalnya 3 meter, gak ada artinya. Malaikat bukan dibuat dari tanah kayak manusia. Bisa tembus ke batu kalau malaikat. Karena bahan jadinya juga berbeda. Kalau Allah sudah menugaskan. Maka kematian sudah Allah tetapkan. Berarti dengan peristiwa yang terjadi di Sumatera, kita diingatkan dengan kematian yang pasti akan menemui kita. Kita juga tidak tahu. Mati yang pasti akan kita alami cuma 1 kali. Apakah kita akan mendapatkan pintu kematian menuju surga? Semoga Allah masukkan kita ke dalamnya. Dan kita berlindung, aduh jangan sampai kita melalui kematian menuju siksa. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Sangat mengerikan. Ya, kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang disebut dengan mati syahid bukan cuma karena
terbunuh di medan perang. Tetapi mana lagi ya Rasulullah? Beliau bersabda, al-mat'unu syahidun. Yang terkena penyakit menular itu juga syahid. Kalau terkena penyakit menular, dia sedang dalam keadaan beriman. Sebagaimana terjadi pada pandemi yang lalu. Terlepas dari antara berita dengan realita, apakah seberapa persen gitu ya, yang betul-betul diberitakan itu sesuai dengan realita, tidak tahu juga sih. Karena yang namanya mati kena virus dari dulu juga sudah biasa ada. Namun ketika memang dibesar-besarkan, banyak orang yang memang stres karena berita. Apalagi kalau sudah hanya sekedar pilek, masuk ke rumah sakit, disambut oleh perawat dengan menggunakan pakaian APD. Dokternya juga begitu. Wah, mengerikan. Ini cerita-cerita orang yang pernah dirawat. Wallahu alam di sini ada apa enggak. Dan ditakut-takuti terus. Itu sangat menekan itu. Ya, kematian sudah pasti walaupun tidak ada pandemi. Sudah ditetapkan jadwalnya. Tapi tentunya bukan pandemi yang mematikan. Bukan banjir bandang yang mematikan. Bukan longsor yang mematikan. Longsor, banjir bandang, dan juga pandemi itu proses yang dilalui oleh orang yang sudah ditentukan kematiannya pada waktu itu. Itu saja sebetulnya. Apabila Allah menghendaki tidak mati, walaupun tempat berada di tempat yang sangat mengerikan, ya enggak mati juga. Masih tsunami di Aceh dulu. Ada satu pesantren Al-Quran. Sebelum tsunami terjadi, memang punya program. Akan ada acara di luar. Santri, para ustadz, keluar semuanya. Pas mereka sudah berada di luar, terjadi tsunami. Santri dan ustadznya tidak ada yang terkena. Tapi pesantrennya hancur. Artinya seakan-akan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan, kalian harus menjadi saksi. Hakikat kekuasaan Allah keluar dulu. Ini akan hancur nih. Sementara ada orang lain yang sudah jadwalnya mati, kamu ke situ ya. Di situ ada proses kematian. Kamu mati di situ aja. Sudah ditetapkan matinya kapan, maka datanglah ke sana. Terjadi gempa di Jogja. Saya punya ya teman seorang ustaz yang sangat saya kenal baik dan dekat dengan beliau. Ibunya tinggal di situ di rumahnya. Setiap hari jam segitu dia masih berada di rumah. Sedang baca Quran. Itu setiap jam 7 pagi dia masih baca Quran. Pada waktu itu dia keluar sedang nyapu halaman, terjadilah gempa. Rumahnya langsung reruntuhan menimpa. Tapi dia sedang di luar tidak terkena. Karena belum waktunya meninggal. Sementara yang lain banyak yang meninggal kena reruntuhan. Dan yang terkena reruntuhan pun manakala sedang membawa nikmat iman, itu juga termasuk syahid. Di sini disebutkan. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun. Orang yang meninggal karena terkena reruntuhan juga mati syahid. Berarti sebetulnya Allah mempercepat saudara-saudara kita di Sumatera untuk segera meraih nikmat istirahat di alam kubur. Itu bagi yang sudah meninggal. Tinggal yang harus kita pikirkan apa yang mesti kita lakukan untuk mengurangi derita yang dialami saat ini oleh keluarga yang ditinggal. Sudah ditinggal wafat oleh anggota keluarganya, rumah pun tidak ada karena sudah berubah tampilan menjadi lapangan penuh dengan reruntuhan, lapangan penuh dengan kayu-kayuan. Di mana sebelah mana rumah saya? Ya Allah. Yang saya dapat membayangkannya anak-anak mereka. Tuh. Tapi kadang-kadang anak-anak mah nggak merasa apa-apanya. Yang penting ada makanan ceri aja. Justru yang merasakan menderita
adalah orang tua. Ya, ini adalah merupakan peluang bagi orang yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan amal saleh, persiapan masa mendatang yang pasti. Makanya kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Kalimat untuk berarti ada manfaat di balik semua peristiwa. Istilah umum apa katanya? Nikmat di balik musibat. Ya, kalau kita tentunya apa yang terjadi, apa yang mesti kita cari di balik bencana yang ada ini. Ya, saya kasih judul tadi adalah di balik rencana dan bencana. Beberapa orang merencana ingin mendapatkan kenikmatan duniawi yang belum tentu membahagiakan mereka. Terutama sekarang setelahnya diketahui ternyata menjadi bencana. Oh, berat itu yang punya rencana, belum mencapai yang diharapkan. Tapi ternyata boleh jadi akan dicari itu oleh KPK itu. Siapa yang punya kelakuan ini? La haula wala quwata illa billah. Sebab tidak mungkin satu orang ada kerjasama antara para pelaku dengan pemerintah setempat kalau tidak tingkat nasional. Makanya gak berani diangkat sebagai bencana nasional karena akan terkena juga yang tingkat nasionalnya ini. Udahlah diarahkan ke regional saja. Padahal mau disebut nasional ataupun tidak, tetap isunya di atas nasional. Sudah menyebar ke seluruh dunia peristiwa ini. Sebagaimana kita juga sering mendengar berita di luar negeri nyampe kepada kita. Kembali lagi kepada ketauhidan. Allah tegaskan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tak terjadi satu peristiwa yang disebut bencana terjadi di satu tempat atau menimpa dirimu kecuali Allah sudah menetapkannya sejak sebelum langit dan bumi diciptakan. Sama gitu. Menghancurkan satu kampung, menghancurkan dua kampung, menghancurkan satu pulau. Sama di hadapan Allah dengan menghancurkan seekor semut dan menghancurkan alam raya. Semuanya di hadapan Allah kecil. Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Agung. Dan nanti kalau sudah tiba saatnya sebagaimana kita dalam Al-Quran, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ainil manfush. Manusia lari ke sana, lari ke situ, cari perlindungan, keselamatan, enggak akan bisa didapat. Dan terbukti saat ini sudah diperlihatkan oleh kita bagaimana ketika seseorang sudah berada di tengah-tengah runtuhan masih bernafas, ngeri. Ya Allah. Yang paling mengerikan kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Kalau beriman tentu mereka akan mendapatkan mati syahid. Dan saya dapat berita lagi, mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan berita. Sekian ratus mobil yang sudah terlihat di atasnya lumpur, ternyata tercium bau busuk manusia di dalamnya. Jadi jumlah yang diumumkan sudah 1000 lebih itu mungkin ya jumlah sementara. Orang-orang yang ada di mobil yang belum dievakuasi, entah berapa jumlahnya. Dan siapa pula yang mau mengevakuasi saat ini? Jalannya pun masih tertutup oleh pepohonan, oleh pohon-pohon, oleh kayu-kayuan. Masih tertutup, tidak bisa jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingatkan kita untuk lebih meningkat lagi kesadaran menghadapi kematian. Kematian kita tidak tahu melalui proses yang mana. La haula wala quwata illa billah. Tidak mustahil kita mati sedang duduk begini. Ya kalau sedang zikir, sukses itu ya. Atau mati sedang di perjalanan. Saya hari Ahad yang lalu
yang ngisi pengajian di Masjid Babur Rahman. Dari situ langsung saya berangkat ke Cianjur, isi pengajian di Cianjur, pakai bahasa para wargi sadayana kalau di Cianjurnya. Ya masyarakat kampung. Ya saya bahas masalah ini juga di sana, cuma beda gaya saja dan beda intonasi. Saya merasakan betul perjalanan dari Bandung ke Cianjur. Terbayang bagaimana kalau sekiranya saya sedang di mobil, tiba-tiba longsor. Seperti apa mobil yang saya lewat, yang saya tunggangi. Ya sudah, makanya harus selalu bepergian diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahum muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tidak hanya menempuh perjalanan yang sangat jauh, ibu-ibu juga berangkat dari sini ke pasar, sangat penting untuk berzikir dan membaca Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah yang mendampingi aku di perjalanan dan engkaulah yang senantiasa kuharapkan perlindungannya untuk keluarga yang ditinggal. Itu doa yang sangat pendek, lengkap isinya itu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Engkaulah sahabat yang pasti yang senantiasa mendampingi aku di perjalanan. Dan engkaulah ya Allah yang senantiasa kuharapkan perlindungannya untuk keluarga yang ditinggal. Terutama ketika kita naik pesawat, lalu pesawat itu goyangnya, melewati tempat yang kurang udara atau hampa udara, langsung itu aduh ngeri sekali. Ketika itu biasanya untuk umat Islam langsung pada zikir. Dan ketika itu pula kita langsung menyerahkan diri kepada Allah dan menyerahkan keluarga kepada Allah juga. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman, nikmat yakin. Tak pernah terjadi apapun dimanapun kecuali atas izin Allah. Tinggal sekarang mencari ridha Allah. Tidak semua izin bisa ridha. Yang harus kita cari ridha Allah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada yang senantiasa mengisi kehidupannya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Saya lanjutkan bahasan hadis. Pertama disebut oleh Rasulullah yang mendapatkan kedudukan sebagai syahid, al-mat'unu syahidun, yang terkena penyakit menular syahid, wal ghariqu syahidun. Ini spesifik kalimatnya. Wal ghariqu, dan orang tenggelam syahid. Apabila tenggelam itu adalah dialami oleh orang yang beriman, tenggelam entah jatuh dari pesawat, tenggelam entah kapal laut tenggelam, atau tenggelam karena memang kena banjir, syahid. Kalau Al-Quran menyebutkan Allaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ini hubungan dengan masalah tafakkur dan masalah keilmuan. Allah tegaskan Allaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini ayatnya, bahkan dari awal Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan lagi nanti. Zaharul fasad fil barri, terjadi peristiwa kerusakan-kerusakan di darat dan di laut. Kalau ini darat jadi laut. Sekaligus ini darat dan laut. Kalau ayat Al-Quran tidak menyebutkan darat jadi laut. Ini surat Ar-Rum dari ayat 40 sampai ayat 42 kalau kita perhatikan nih. Ayat 41-nya menyebutkan Allaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi peristiwa kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Ini jelas sekali ayat ini mengingatkan kita bahwa salah satu penyebab lahir terjadinya banjir bandang adalah ulah manusia yang rakus, gak tahu siapa orangnya,
dan tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dirahasiakan. Ini buktinya. Ketika ada orang yang berkata, enggak, itu pohon-pepohonan itu patah, potong karena terjang angin. Kenapa keukurannya sama ya? Nah, bahkan sudah ada yang dikasih nomor lagi. Kayunya itu pakai nomor segala. Dibilang itu adalah karena kena angin saja, kena hujan. Tuh, janganlah menambah rasa sakit buat yang sudah menderita. Ini tambah sakit itu. Ya Allah, jelas-jelas ulah manusia yang rakus sejak zaman kapan. Dan memang ada orang yang, ya ini letupan aja lah. Iya, ini hutan-hutan hancur. Apakah ada kaitan dengan masalah ijazah seseorang dari Fakultas Kehutanan? Ya sedang rame-ramenya kan. Diangkat di mana-mana. Bener enggak dia alumni Fakultas Kehutanan UGM? Ini hutan hancur tuh. Ya wallahu alam, ada hubungan apa enggak? Saya mah tidak tahu. Sebab mungkin kelakuan orang yang rakus itu bukan sejak 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Sejak sebelumnya juga sudah banyak. Cuma tidak separah sekarang. Dan sekaranglah diperlihatkan oleh Allah karena mungkin sudah parah sekali. Ya Allah. Ya jelaslah kalau gunung-gunung di kita beda dengan gunungnya di Mekah, di Madinah. Gunung-gunung di kita kan memang layak layak ditanam pepohonan. Kekuatan gunung ya dengan akar-akaran menampung air di situ. Lain hanya dengan gunung-gunung yang di Mekah, di Madinah. Oleh Allah ditakdirkan di sana tidak tumbuh pepohonan yang kayak di kita. Dan sudah Allah kuatkan karena gunung di sana dari batu-batuan. Karena Allah menghendaki Mekah dan Madinah akan dikunjungi masyarakat yang datang dari berbagai penjuru dunia. Perlu ada penampungan. Oleh karena itu, bawaan kawasan di sana, batu-batuan mudah dibangun gedung-gedung tinggi. Tanpa susah-susah membuat pondasi ke dalam sekali. Tidak mesti seperti itu. Saya perhatikan di sana itu sudah dibor, dibikin lubang, udah di situ hotel dibikin. Karena bawahnya juga sudah jadi pondasi yang sangat kuat. Tidak perlu dipasang besi. Paling cukup saja asal adalah kayak paku-paku di situlah, pasak-pasak di situ. Tidak seperti kita. Dan kuat dan tidak pernah gempa di sana. Ya kalau gempa lebih ngeri lagi ya. Gunung batu gempa, oh ngeri lagi. Bisa gitu? Ya kalau Allah menghendaki enteng-enteng saja semuanya juga. Cuma sampai saat ini Mekah dan Madinah sebagai tempat pertemuan umat tauhid yang datang dari berbagai penjuru dunia diamankan. Gak kebayang kalau sekiranya Mekah tanahnya kayak Antapani gitunya. Nah, di sekeliling Masjidil Haram sawah gitu. Kebun. Kira-kira jamaah di mana tinggalnya? Pada jauh, sekarang aja udah terasa jauh. Karena di sana memang tujuan untuk ibadah, untuk ke Masjidil Haram. Jarak 1 kilo itu terasa jauh di sana. Makanya mengejar tempat, sehingga hotel-hotel di sana, ukuran harga bukan dengan fasilitas hotel, tapi dengan jaraknya ke Masjidil Haram. Iya, ada hotel yang sederhana sekali, tapi mahalnya luar biasa. Ada hotel yang bagus, mewah sekali, murah harganya kalau jaraknya jauh. Sehingga jamaah umroh dari sini itu, yang ditanyakan itu berapa jarak dari hotel ke Masjidil Haram. Bukan apa fasilitas hotelnya, bintang 5, bintang 4 atau. Saya temukan di sana itu, bintang 3 hotel di Mekah. Lebih bagus daripada bintang 5. Bintang 3 karena jarak jauh. Bintang 5 karena jarak dekat. Jadi bintang itu bukan urusan fasilitas, tapi urusan jarak. Makanya kalau ada orang yang sudah biasa keliling dunia, kemudian mau umroh,
ngambil bintang 5, nyampe di sana, kok bintang 5 kayak gini? Iyalah, inilah Mekah, bukan Jakarta. Bahkan dulu masih ingat saya, di Madinah, itu tahun 80-an, hotel berbintang itu baru satu. Namanya Green Palace. Sekarang sudah dihancurin. Saya waktu itu menjadi pembimbing Haji Plus. Masih kuliah saya waktu itu. Masih muda. Kasep kene baheula. Ya, ada jamaah NH Plus. Nanya, tolong cariin di mana beli rokok. Enggak ada, Pak. Bintang 5 enggak ada rokok. Ya, ini Madinah bukan Jakarta. Marah dia. Ya di sana enggak ada jualan rokok, di hotel enggak ada. Yang jual rokok di sana sembunyi-sembunyi. Di mana sembunyinya? Di tempat-tempat pertemuan orang Indonesia yang jualan. Kemudian kan disebut bintang 5. Umumnya pasti ada kolam renang di sana, mana ada. Sayang sekali tempat. Ya begitulah. Sementara di Mekah, waktu tahun 80-an, yang namanya hotel berbintang itu adalah Hotel Ajad Makarim. Sekarang bukan hotel terbaik di belakang. Sekarang di depan lebih bagus. Dan masih terpelihara itu Ajad Makarim. Ya begitu juga masyarakat jamaah kita mengejar fasilitas seperti itu, ternyata kalah laku itu. Hotel Ajad Makarim kalah laku oleh Hotel Mekah yang liftnya itu ketika kita naik itu tapi laku aja. Sampai liftnya kayak begini, yang ngapain buang-buang duit tanpa diperbaiki juga laku terus katanya. Namun akhirnya dibongkar oleh pemerintah, diganti dengan menjadi hotel yang bagus. Dan ternyata nggak nyampe 2 tahun dibongkar lagi, karena sekarang di situ sudah jadi masjid. Perluasan Masjidil Haram. Hamba-hamba Allah, kita kembali kepada zikir dan tafakur. Tadi belum selesai hadis, siapa lagi yang akan dinyatakan kesempatan mendapatkan mati syahid. Wal ghariqu syahidun wa sahibu dzatil janbi syahidun. Saya mengartikan sahibu dzatil janbi ini susah dipahaminya. Mungkin zaman dulu belum ada kankernya. Mungkin kalau sekarang mah ya penyakit yang terkena penyakit kanker stadium sekian, ya sudahlah, pasrahlah gitu. Kalau sudah begitu, ya sudah tidak lama lagi aku meninggal. Dan saya ketika nengok orang yang terkena penyakit ini, pas ke situ, maafin saya, doain saya. Cuma itu. Tidak berkata, doain aku sembuh. Enggak lagi berpikir begitu. Doain semoga dapat ampunan. Dosa terhapus, maafkan saya, cuma itu. Itu menunjukkan bahwa orang yang sudah kena penyakit seperti itu sudah betul-betul calon mati syahid. Kemudian siapa lagi? Wal mabtunu syahidun. Yang tiba-tiba sakit perut mendadak berat, itu juga jalan untuk mendapatkan mati syahid. Saya masih ingat ada anggota pengajian, dia adalah kepala BPN di Tasik dan juga pernah di Bandung. Sewaktu masih bertugas di Tasik, dia rumahnya di Bandung, setiap hari datang ke Tasik. Di situ ada orang yang tunanetra di tempat dia suka berparkir. Selalu di situ. Pas dia sudah meninggal, orang yang tunanetra itu bertanya-tanya, kenapa si bapak itu yang nggak pernah kedengaran lagi ke sini? Dia tahu suara mobilnya si bapak ini tahu. Kalau sudah terdengar suara mobil ini, saya sebentar lagi dapat uang. Jadi si bapak ini setiap hari ngasih uang kepada orang yang tunanetra itu. Jadi orang tunanetra itu udah makannya dari dia. Kemudian setelahnya meninggal, mungkin yang tunanetra itu betul-betul kemana lagi nih, nggak datang-datang. Nanya, kemana si bapak? Disebut sudah meninggal, kaget dia. Jadi si bapak ini adalah betul-betul dia penuh perhatian kepada orang yang lemah. Dan dia juga
yang waktu itu saya dalam keadaan kebingungan terkait dengan kantor gedung dakwah di MIM, Metro Indah Mall. Di situ saya membangun gedung Makdis. Mungkin nanti Metro Indah Mall diganti aja ya, Makdis Indah Mallnya. Iya. Saya waktu itu sedang kebingungan karena saya setiap bulan harus bayar kontrak, harus bayar iuran, bayar kreditan hampir 8 juta per bulan. 7.850.000 per bulan. Karena punya utang. Nah, setelahnya saya nanya ke bank yang lain, kalau take over nih kira-kira berapa? Pinjam berapa? Saya bilang 460. Kami siapkan 500. 360 waktu itu. Kami siapkan 500. Saya enggak sebanyak itu perlunya juga. Ya enggak apa-apa itu, makanya aturan bank. Jadi kami minjamkan 500. Saya minjam 450 juta untuk 10 tahun ke bank yang namanya Bank Syariah. Per bulannya hampir 8 juta. Sedangkan ketika tanya bank yang lain yang tidak membawa nama syariah, saya minjam 500 untuk 7 tahun, gak nyampe sejumlah itu. Bahkan tidak nyampe 7 juta. Cukup berat buat saya melanjutkan. Di bank syariah 8 juta selama 10 tahun. Di bank yang tidak membawa nama syariah cuma 6.600.000, pinjam 500 untuk jangka waktu 7 tahun. Kok bisa seperti ini? Namanya aja syariah, lebih parah daripada yang tidak syariah. Bimbang saya waktu itu. Melanjutkan berat, tidak melanjutkan juga berat. Pindah umpamanya secara pertanggungjawaban psikologis cukup berat. Pindah dari bank yang berlabel syariah kepada yang tidak syariah, aduh, tanggung jawabnya cukup berat juga. Masa sih kantor dakwah yang menggunakan bank yang tidak syariah? Berat rasanya. Ya sekitar 1 bulan cukup terbebani. Datanglah 2 pemuda, putra dari almarhum, ngasihkan kepada saya sertifikat tanah. Oh, sertifikat dari ayah. Sertifikat tanah di Komplek Bahagia. Ini teh harus dibangun. Terserah Ustaz aja. Kalau saya jual gimana? Ya mangga terserah Ustaz aja. Udah, saya tawarkanlah melalui media. Laku hanya cukup untuk melunasi utang. Gak ada sisa 100 rupiah pun. Saya punya utang 360, itu tanah laku 400 juta. Ya untuk administrasi, udah pas, alhamdulillah. Itu dari orang tadi. Dia meninggal al-mabtun. Dia meninggal karena sakit perut. 1 hari dia menderita sakit perut, dibawa ke rumah sakit, meninggallah di rumah sakit. Anak-anaknya kaget, iya bapak tuh kemarin bilang sakit perutnya, ini sakitnya lain. Dibawalah ke rumah sakit, hanya untuk meninggal. Itu jelas adalah termasuk mati syahid. Siapa lagi yang mati syahid? Sahibul hariq syahidun, yang mati kena terbakar. Mati syahid juga. Siapa lagi? Wal mar'atu tamutu bijum'in syahidun, dan seorang ibu yang meninggal karena melahirkan, ini juga mati syahid. Saya pas membaca hadis ini ingat kepada ibu saya. Allahumma arhamha, Allahumma arhamha, Allahumma ighfirlah. Karena ibu saya meninggal waktu mau melahirkan adik saya. Dia sedang hamil untuk adik saya. Makanya saya ditinggal wafat oleh ibu itu belum usia 2 tahun. Dan saya tidak sempat tahu wajah ibu. Kenapa? Kan ada fotonya. Fotonya ya di kampung, foto hitam putih, udah rusak. Udah nggak kelihatan. Cuma ada kertasnya aja ini katanya. Tapi nggak kelihatan lagi wajahnya. Ya, pelajaran yang sangat berarti bagi kita semuanya. Dan masuk duha. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pertemuan berikutnya kita kembali lagi melanjutkan kajian surat Ad-Duha, belum selesai. Dan masih banyak materi yang harus kita kaji. Saya juga belum membahas
Sudah 9 buku disebarluaskan. Sudah pada punya bukunya belum? Udah ya, udah dibagikan ya. Iya. Insya Allah kalau sudah dibagikan kan nanti tinggal dibaca dan kemudian ada yang perlu diperdalam, dibahas, ya tinggal diajukan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Engkau Maha tahu kapan ajal menjemput kami. Kami yakin ya Allah, kematian sudah Engkau tetapkan bagi kami di mana dan kapan. Kami mohon ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali Engkau tetapkan termasuk golongan yang mendapatkan mati syahid ya Allah. Kami banyak sekali dosa, banyak perbuatan salah. Dengan kematian yang meraih mati syahid akan terbebas dari berbagai tanggung jawab keduniaan dan keakhiratan. Rabbana ya Tuhan kami mohon padamu agar Engkau berikan ya Allah kepada saudara-saudara kami yang terkena banjir bandang hingga wafat. Engkau masukkan ke dalam golongan yang syuhada yang mendapatkan mati syahid selama mereka termasuk orang yang bertauhid padamu. Ya Allah ya Rabbana, dan kami mohon Engkau berikan kepada keluarga yang masih hidup, yang ditinggal wafat oleh anggota keluarganya, Engkau berikan kepada mereka kesehatan ya Allah. Sehat lahir dan batin, sehat pikiran, sehat keyakinan dan sehat perasaan. Dan berikan kepada mereka ya Allah pertolongan-Mu, rezeki yang membuat mereka bisa kembali pulih dalam keadaan senang hati bersama keluarga mereka. Kami tidak mampu membantu mereka. Kami tidak mampu ya Allah memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Rabbana ya Tuhan kami, Allahumma arham syuhada'ana, Allahumma arham amwatana, Allahumma arham amwatal mu'minin. Allahumma ya Rahman ya Tuhan kami. Kami mohon ya Allah Engkau berikan pada kami di akhirat nanti bertemu dengan Rasul-Mu, bertemu dengan Engkau bersama para syuhada, bersama keluarga kami semuanya ya Allah, di bawah naungan rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami menjadi hamba-hamba yang mampu memanfaatkan sisa usia dalam taat padamu, jauh dari maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.